adik-adik, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD hari Jumat 15 Januari 2021. Sebelum ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe-nya ya. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video baru berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Oke, kalau sudah subscribe, sekarang kita baru masuk ke videonya. Untuk episode 10, SD kelas 1 berjudul Fasilitas Umum Gratis di Sekitar Kita hari Jumat 15 Januari 2021. Sinopsis atau ringkasan materi kali ini yaitu, di episode hari ini Nana akan mengajak untuk mengenal fasilitas umum gratis yang bisa digunakan di sekitar kita. Salah satunya adalah pemadam kebakaran dan sekolah. Penasaran bagaimana ceritanya? Ikuti terus episode kali ini ya. Untuk muatan dan materi pembelajaran, literasi yang pertama yaitu mengenal fasilitas umum yang gratis di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, mengenal cara menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang ketiga, membaca terbimbing 5 kata. Untuk numerasi yang pertama yaitu melakukan estimasi pengukuran. Yang kedua, menentukan berbagai rute dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Untuk penguatan karakter yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua religius, dan yang ketiga rasa ingin tahu. Itulah sinopsis atau ringkasan dari materi SD kelas 1 hari ini. Sekarang kita menuju ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu sebutkan fasilitas umum gratis yang bisa digunakan di sekitar rumah kalian. Jawabannya yang pertama ada pemadam kebakaran yang bisa ditelepon dan datang saat terjadi kebakaran di suatu tempat atau daerah. Yang kedua yaitu tempat ibadah. Yang ketiga ada perpustakaan. Perpustakaan ini digunakan untuk membaca buku. Baru-baru ini ada perpustakaan keliling yang bisa adik-adik gunakan untuk membaca buku secara gratis. Yang keempat ada taman, biasanya digunakan orang-orang untuk bermain, berolahraga, dan hanya sekedar refreshing. Itulah 4 fasilitas umum gratis yang bisa teman-teman gunakan di daerah sekitar rumah kalian. Untuk soal dan jawaban selanjutnya, kelas 1 yaitu bagaimana cara menjaga fasilitas umum. Jawabannya, yang pertama tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah, mencoret-coret tembok itu termasuk merusak fasilitas umum ya adik-adik. Karena fasilitas umum itu digunakan oleh banyak orang, jadi kalian tidak boleh egois dengan cara mencoret-coret tembok. Yang kedua, kalian harus membuang sampah pada tempatnya, karena pada fasilitas umum pasti sudah disediakan tempat sampah. Nah, tempat sampah itu ada jenisnya, ada yang kering dan ada yang basah. Jadi, adik-adik harus membuang sampah sesuai pada tempatnya. Yang ketiga yaitu tidak merusak fasilitas umum. Yang keempat, menjaga kebersihan serta keindahannya. Dan yang kelima yaitu bertanggung jawab atas fasilitas yang dipakai atau digunakan. Contohnya, ketika menggunakan toilet umum, adik-adik harus menggunakannya dengan bijak, yaitu tidak menghidupkan keran saat airnya sudah penuh. Nah, itu adik-adik termasuk membuang-buang fasilitas umum, yaitu air bersih yang ada di toilet. Oke adik-adik, kalian bisa kan melakukan ini semua? Pasti bisa, karena kakak yakin kalian anak yang pintar. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang kelas 2 hari Jumat 15 Januari 2021 di episode 10 berjudul Tempat Ibadah di Sekitar Rumah Kita.
Untuk sinopsis atau ringkasan materi kali ini yaitu host pada episode kali ini adalah karakter kakak dan adik. Robby dan Kak Ica, mereka akan berdiskusi mengenai tempat ibadah yang ada di sekitar rumah di sebuah taman yang letaknya di samping rumah mereka. Mereka mengajak untuk mengenal tempat-tempat ibadah dan pentingnya keberadaan tempat-tempat itu bagi kita. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, literasi yang pertama yaitu menjawab pertanyaan pesan pagi. Yang kedua, membaca mandiri. Yang ketiga, mengenali pentingnya menjaga tempat ibadah. Yang keempat, membaca 5 kata. Yang kelima, menentukan posisi kiri, kanan, depan, dan belakang serta jaraknya. Yang keenam, menentukan rute dari satu lokasi ke lokasi lainnya pada denah yang sudah disediakan. Untuk numerasi yang pertama, yaitu menentukan perkiraan pengukuran tanpa membuat pengukuran yang tepat. Yang kedua, mengaplikasikan ide mengenai posisi relatif, posisi kiri, kanan, depan, belakang dalam menentukan lokasi. Yang ketiga, menyelesaikan soal tentang posisi relatif dalam menentukan lokasi. Yang keempat, mengikuti arah, membuat arah, dan membuat denah lingkungan. Untuk penguatan karakter, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi di hari Jumat untuk kelas 2. Sekarang kita masuk ke soal dan jawabannya ya adik-adik. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu sebutkan 5 tempat ibadah yang ada di sekitar rumah adik-adik. Untuk jawabannya, yang pertama yaitu untuk agama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid. Yang kedua, untuk agama Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Yang ketiga, untuk agama Buddha, tempat ibadahnya adalah di wihara. Yang keempat, Kristen atau Katolik, tempat ibadahnya adalah gereja. Dan yang kelima, untuk Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng atau litang ya adik-adik. Nah, itulah 5 nama tempat ibadah dan agamanya. Yang 5 ini adik-adik harus hafal ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua untuk kelas 2 hari ini yaitu tunjukkan arah menuju gereja jika kamu berada di Jalan Anggrek. Masih ingat gak adik-adik tentang arah? Nah, yang panahnya ini namanya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, sekarang posisi kalian itu ada di Jalan Anggrek. Kalian cari dulu Jalan Anggrek mana? Ini Jalan Melati, Dahlia, Kenanga. Oh, ini di Jalan Anggrek. Kalian sekarang berada di Jalan Anggrek, berada di sini. Nah, jika menurut Dena, kalau kalian akan menuju gereja, kalian harus kemana? Tunjukkan arahnya. Nah, untuk cara yang pertama yaitu kalian bisa ke atas atau lurus tetap di Jalan Anggrek. Lalu pada pertigaan kalian bisa belok ke kanan di Jalan Melati. Ke kanan di Jalan Melati sampai menemui pertigaan, kita belok ke kiri. Nah, sampailah kita di Jalan Dahlia, yaitu di gereja yang kita tuju. Nah, yang pertama kakak tulis di sini ya. Lurus atau ke atas sampai pertigaan.
belok kanan ke Jalan Melati, lalu ada pertigaan, belok kiri di Jalan Dahlia, gereja di kanan jalan. Nah ini ya, adik-adik bisa menulis ini. Untuk arah-arahnya bisa dilihat tadi ya, ke atas, lalu ke kanan, lalu ke kiri, dan gereja ada di sebelah kanan. Gitu ya adik-adik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Hari ini adalah hari terakhir materi dan soal di minggu ini ya adik-adik. Jangan lupa di like videonya jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa komen jika ada yang kurang jelas. Jangan lupa juga follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Terima kasih yang sudah follow. Sampai jumpa di video berikutnya.